Halo Sobat KRS, pada kali ini Prodi PWK ingin menyampaikan kilas info tentang cakrawala tata ruang, perbedaan planologi masa lampau dengan planologi masa kini. Yuk kita simak. Apa sih yang dimaksud planologi? Planologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan suatu wilayah dan kota. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kota yang berkelanjutan, efisien, dan berdaya guna. Perencanaan di sini mencakup berbagai aspek, tidak hanya aspek fisik saja, tetapi aspek sosial dan ekonomi. Proses perencanaan di sini dimulai dari pengumpulan data atau observasi, kemudian pengolahan data atau analisis, hingga mampu membuat suatu perencanaan dengan memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan dalam suatu wilayah atau kota tersebut. Lalu, sejak kapan sih ilmu planologi itu mulai berkembang? Jadi, ilmu planologi ini mulai berkembang secara signifikan sejak abad ke-19, terutama seiring dengan adanya revolusi industri dan urbanisasi yang terjadi pada masa itu. Sebagai contoh, pada abad ke-19, muncul gagasan kota-kota modern yang terencana dengan baik, seperti kota kebun atau Garden City, yang dicetuskan oleh Ebenson Howard di Inggris pada tahun 1898. Lalu, pada era kontemporer ini, perencanaan kota semakin berkembang dengan memasukkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Smart City. Planologi di masa lampau. Ilmu planologi atau ilmu perencanaan wilayah dan kota sudah dikenal sejak zaman pra-Yunani. Pada masa itu, perencanaan kota dimulai dengan perkembangan bentuk-bentuk kerajaan kota. Kota-kota tersebut direncanakan sebagai benteng pertahanan dan pusat perdagangan. Dan pada masa itu, perencanaan kota direncanakan berdasarkan atas 4 dasar. 4 dasar itu yaitu dasar fisik, dasar ekonomi, dasar politik, dan dasar sosial. Dan dari 4 dasar itu yang menjadikan pola perencanaan kota pada masa lampau menjadi pelopor bagi apa yang disebut perencanaan kota saat ini. Kemudian kalau dibahas ciri-ciri perencanaan kota pada masa lampau, itu pada umumnya yaitu pertama, mulai dari merencanakan kota dengan model yang mengitari pusat aktivitas masyarakat sebagai bentuk pertahanan wilayah dari ancaman luar. Kemudian, perencanaan kota pada masa lampau itu kebanyakan lebih memprioritaskan satu pusat kegiatan seperti pusat keagamaan, yang mana di dalam pusat keagamaan itu juga dijadikan sebagai pusat aktivitas masyarakat, yaitu perdagangan dan jasa. Kemudian kalau pada masa lampau, perencanaan kota itu belum ada yang namanya profesi perencana. Adanya hanya panglima kerajaan yang menjadi perencana model kota. Kemudian untuk penentuan arahan pengembangan kawasan, kebanyakan pada masa lampau itu direncanakan mengikuti aliran sungai, yang mana hal ini untuk memudahkan akses masyarakat serta air juga sebagai sumber kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Namun, pada masa ini kita telah belajar dari planologi masa lampau. Saat ini, planologi tata ruang lebih terstruktur dan berkelanjutan, seperti jalan-jalan yang semakin lebar, infrastruktur yang berkelanjutan, taman-taman kota yang diperhatikan, serta pembangunan-pembangunan yang diprioritaskan terhadap ruang terbuka hijau. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan dalam nilai evolusi teori, praktik, dan nilai-nilai berkaitan dengan planologi. Planologi masa kini lebih berbasis kepada masyarakat atau adaptif kepada masyarakat. Serta planologi masa kini lebih memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi geografis, teknik analisis data, dan pemanfaatan berbasis komputer. Planologi masa kini fokus prioritas kepada keberlanjutan, ketahanan lingkungan, inklusi sosial, serta memperhatikan dampak iklim terhadap wilayah tersebut. Planologi masa kini lebih memperhatikan masyarakat, di mana mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur yang meningkatkan rasa ingin memiliki, sehingga pembangunan infrastruktur terus berkelanjutan. Setiap bidang tentu saja memiliki tantangan, begitu pula dengan bidang PWK. Kalau dilihat tantangan pada masa saat ini,
perencanaan wilayah dan kota itu memiliki tantangan utama. Di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga seorang planner harus memikirkan kesesuaian fungsi infrastruktur yang direncanakan. Kedua, tingginya arus urbanisasi. Hal ini menyebabkan banyak terbentuknya permukiman-permukiman di luar perencanaan. Dalam hal ini, permukiman kumuh. Kemudian, yang ketiga yaitu keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan, sehingga perencana harus bijak dalam mengalokasikan lahan yang tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah menyusun beberapa perencanaan, kemudian ditambah dengan proyek saat ini yang sedang kami kerjakan terkait usulan pembangunan kawasan terintegrasi di Gunung Kidul, tantangan yang kami rasakan yaitu kita sebagai planner ditantang bagaimana kita bisa menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan permintaan pemerintah, namun sesuai juga dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, sebagai seorang planner juga, kita ditantang untuk melakukan perencanaan arahan pengembangan kawasan yang sesuai dengan potensi wilayah, namun tetap mempertahankan ciri khas dari wilayah itu sendiri. Bagaimana sih konsep planologi yang berkelanjutan? Jadi, berikut merupakan contoh konsep perencanaan wilayah dan kota yang berkelanjutan, yang tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang seimbang antara kebutuhan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang pertama, ada Smart City. Konsep ini pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari kawasan perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya dan menuju kepada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Kemudian, yang kedua ada Nature Based Solution. Konsep ini menekankan pada pentingnya kesejahteraan manusia dan keanekaragaman hayati. Nature Based Solution bertujuan untuk menjembatani kelestarian alam dan kebutuhan manusia melalui pengelolaan ekosistem yang cerdas dan berkelanjutan. Dengan demikian, Nature Based Solutions diharapkan dapat mengatasi tantangan sosial sekaligus melestarikan alam. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara beberapa pihak. Kolaborasi dengan masyarakat sangat penting. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga non-profit untuk menciptakan kolaborasi efektif yang mendukung solusi pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi dengan masyarakat sangat penting karena pertama, dapat meningkatkan legitimitas. Kedua, selain itu masyarakat lebih paham terhadap lingkungan lokalnya. Hal ini dapat menciptakan keserasian antara pembangunan dengan wilayah tersebut. Itulah sekilas informasi tentang perencanaan wilayah dan kota. Sekian, terima kasih.